tersayang. Pernahkah kita terpikir tentang pengorbanan yang telah diberikan oleh ibu kita untuk kita semua? Bayangkan kalau ibu kita sampai menuntut pembayaran atas semua jasa pengabdian yang telah diberikannya kepada kita. Yuk kita dengerin obrolan lebih lanjut mengenai perempuan dan perannya dalam kehidupan kita. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Dan seperti biasa, di malam minggu ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya yang kece-kece. Ada Nadia Mulya, ada Lolita Agustin, ada Sahila Hisham, dan juga ada Balkis Manisang. Dan kita nggak cuma berlima di sini ya, kita mengundang siapa kali ini? Karena memang kita juga mau menyambut Hari Ibu ya, jadi kita mau mencari sosok-sosok wanita yang memang inspiratif, tidak hanya dari kiprahnya mereka dalam bidang apapun yang mereka lakukan. Yes. Tapi juga sebagai sosok yang inspiratif as a mother, membesarkan generasi bangsa, anak-anak mereka. Dan tokoh kita yang satu ini benar-benar fearless. Kita tanyain betapa pengalamannya dia, profesinya. Padahal sebetulnya harusnya hidupnya bisa nyaman-nyaman aja loh. Zanuba Arifah Kafsof. Halo Mbak. Halo Mbak Yeni. Apa kabar Mbak Yeni? Sehat ya? Tos. Aku dari jauh tuh kayak gagal fokus gitu, kayak seger pakai baju warna orange. Mengenal Mbak Yeni pastinya juga mengenal adik-adiknya juga, mengenal sang ayah juga. Mungkin bisa sedikit menceritakan juga nih. Karena kita tahu almarhum ya sebagai seorang sosok yang memang sangat luar biasa dengan pemikiran yang visioner. Tapi dari kacamata seorang daughter, apalagi kalau daddy's girl gitu ya. Pasti adalah hal-hal yang tidak bisa kita ketahui yang hanya mungkin Mbak Yeni aja bisa tahu. Oke, saya ceritain ya hal yang mungkin buat orang lain sepele banget gitu ya, buat saya bermakna. Bapak saya itu orang Jawa dan kemudian dari kalangan pesantren. Yes. Sehingga bapak saya tuh kaku kalau mengekspresikan perasaan. Nah, waktu saya kuliah di Harvard, saya tuh kepengen banget bisa bikin orang tua saya bangga. Nah, terus di sana ada perlombaan pidato di Harvard kampus. Ya. Nah, yang menang boleh pidato mewakili angkatannya. Saya pikir ini momen nih, kalau mau bikin bangga ya ini gitu kan. Akhirnya saya nekat daftar untuk bisa ikut perlombaan itu. Walaupun tahu ini kayaknya agak impossible. Bahasa Inggris, musuhnya orang-orang, saingannya anak-anak Amerika yang ngigo aja bahasa Inggris. Saya ngigo bahasa Jawa, gimana dong gitu kan. Tapi saya pikir saya nekat, saya harus coba, Pokoknya saya kepengen banget pidato depan mama sama bapak. Menang. Menang, gak nyangka juga gitu menang. Akhirnya ya udah pidato depan mereka. Saya pakai kebaya, Olga. Biasanya kan kalau anak kuliah kan cuma pakai celana jeans, pakai kaos ya. Pakai kebaya dong. Indonesia banget. Kaget semua. Topiknya apa waktu itu, ingat gak Mbak? Tentang leadership. Gus Dur datang. Saya nggak ngasih tahu kalau saya akan pidato. Oh gitu. Wow. Karena Saya nonton gitu ya. Nonton. Ibu saya berderai air mata gitu waktu itu gitu. Nah, terus ya udah kan? Menang. Gus Dur tetap dong nggak ngomong apa-apa. Cool, tetap jaim. Anaknya ngomong gitu. Begitu saya balik ke Indonesia, sejagat tahu semua. Ceritain teman-temannya semua. Begitu ceritanya. Memang setiap bapak itu biasanya punya acaranya masing-masing. Iya. Karena mencintai anaknya dengan cerita ke teman-temannya, itu saking bangganya tuh pasti bisa ngerasain. Kalau Mbak Yeni termasuk yang lebih ke deket ke mama atau ke papa? Secara pemikiran mungkin saya dekat sama Bapak karena banyak menjadi sparring partners beliau dalam artian suka mengkritik gitu, suka mau ngatur, sok ngatur, apalagi pas jadi presiden segala macam mau sok ngatur-ngatur gitu. Sampai dibentak sama Gus Dur. Yang presiden itu kamu atau saya? Ampun gitu.
kakmat gitu ya, langsung selesai masalahnya. Dan anak semua perempuan ya. Anak perempuan semua. Dari kecil kita sudah terbiasa melihat yang namanya kesetaraan gender dipraktekkan di rumah, bukan diomongin ya, dipraktekkan di rumah. Seperti apa misalnya contohnya gitu? Jadi mama tuh cerita, kalau kita kecil bayi gitu, masih bayi, ini mama baru melahirkan, terus kemudian bayinya nangis kalau malam, bayi kan ditaruh di box ya, gitu kan, ditaruh di box. Bayi nangis malam-malam, yang bangun tuh bukan mama, yang bangun bapak. Ngambilin bayinya, dikasih ke mama yang tidur di kasur, disusuin, nanti kalau udah selesai balikin lagi. Oh, tolong didengarkan. Kayaknya saat ini semuanya pada istri-istri tuh, yang Iya. Buzzer aja bisa gitu ya. Terus aja bisa. lu presiden aja kayak gitu. Gimana Mbak Yani? Beban gak sih punya ayah sehebat itu? Jadi harus kayak ayah gitu? Iya tentu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi negatif tentu kita tidak punya privacy di rumah. Dan kita diukur dari sosok ayah kita. Semua hal dibanding-bandingkan sehingga kita menjadi pribadi yang selalu menjadi bayang-bayang orang lain pasti nggak enak. Ya. Di sisi lain buat saya berkahnya adalah saya beruntung pernah mengenal seorang sosok yang luar biasa. Karena pengalamannya, karena cara berpikirnya gitu. Buat saya Gus Dur bukan cuma seorang ayah tapi juga pemimpin saya. Karena beliau betul-betul mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang banyak, melakukan transformasi ya masyarakat walaupun dirinya sendiri harus jadi korban. Oke. Nah, kalau saya harus mengukur diri saya seperti Gus Dur nggak ada sekelingkingnya. Oke, tapi kita juga tahu kan Mbak Yani menorehkan jalan hidupnya Mbak Yani sendiri. Salah satunya pernah jadi jurnalis. Kenapa memutuskan untuk jadi jurnalis? Nggak sengaja juga. Keterimanya di situ. Waktu itu ada lowongan di Sydney Morning Herald. Ada teman bilangnya ada yang itu tuh lowongan daftar aja. Daftarlah saya iseng gitu. Begitu masuk ternyata I was hooked. Jadi kok seneng gitu. Tapi Mbak Yani, yang pengalaman saat menjadi jurnalis yang nggak terlupakan, yang selalu teringat tuh apa? Banyak ya, karena waktu itu Indonesia kan sedang mengalami transisi dari pemerintahan yang otoriter ke pemerintahan yang demokratis. Kita masih masih banyak hal problem di masyarakat. Saya termasuk harus ikut meliput macam-macam. Ini ya Mbak Yani. Oh ini ya? Ada artikelnya. Gitu. Iya zaman Todong sih data laras panjang. Gimana saat ceritanya reformasi. sih Mbak Yeni? Boleh waktu ceritain nggak itu. sih? Waktu itu reformasi, mau menjelang reformasi, dan ini peristiwa penembakan di Trisakti. Jadi saya sedang meliput di sana, demo banyak, sekali. Terus kemudian saya lagi di flyovernya. Jadi daerah situ dikelirkan, dibersihkan, harus dikelirkan. Saya pas di situ. Terus kayaknya mau diusir gitu. Dor, minggir gitu. Ampun Pak, saya wartawan. Gak peduli, minggir gitu, diginiin. Waduh. Ya udah ya lari lah. Pada saat itu karena Mbak ini kurang tantangan hidup atau gimana? Mencari tantangan. Makanya kok ngapain coba gitu ya. Oke. At the end kan you had to prove yourself Yes. sebagai seorang jurnalis kan. Dan Oh iya. Mbak Yani juga menjadi jurnalis di momen-momen yang memang sangat krusial Banyak di konflik Indonesia. Pada ya. saat itu tahun 97, 98, 99 lagi ada referendum Timur-Timur dan sebagainya. Nah itu kan waktu itu masih dengan Sydney Herald kan? Masih. Ada konflik kepentingan nggak terutama dengan Timur-Timur? Ya tentu, buat saya yang paling berat adalah ketika menyaksikan bagaimana kita pada waktu itu mishandling the situation. Pelanggaran HAM yang terjadi dan kemudian membuat Indonesia menjadi tertuduh berat gitu ya. Di lapangan itu memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Akhirnya stop jadi jurnalis karena itu? Enggak. Tidak sampai di situ. Jadi kenapa Mbak Yani? Saya stop jadi jurnalis karena Gus Dur jadi presiden. Ya kan nggak mungkin juga, sudah nggak mungkin. Saya mau ngelapor juga dianggap pasti bias. Nah gimana tuh momennya, perasaannya ketika pertama kali masuk ke istana, tinggal di situ? Masuk istana, jadi ini ada orang yang tidak paham. Istana dipikir ini bangunan yang begitu megah, mewah dan lain sebagainya ya. Istana itu banyak banget nyamuknya. Serius? Iya, super dingin karena AC-nya AC sentral. Nyamuknya banyak banget.
dan banyak hantunya. Sahila tutup kuping. Jadi itu ceritanya bener, aku pernah baca katanya ceritanya sering digangguin gitu. Iya. Digangguinnya gimana sih Ya Mbak? kalau misalnya lampu mati nyala itu biasa. Oke. Terus kalau adik saya si Inat suka digangguin, kayak ada jam suka bunyi dong dong. Jam berapapun, pokoknya dia liwat pasti itu. Karena kita juga pernah mendapatkan suatu cerita bahwa Gus Dur sendiri mengatakan kita harus bertoleransi bahkan dengan yang tidak bisa kita lihat. Itu beneran Bapak Gus Dur itu mengucap hal kursinya suka digini-gini nama. astaga. Bayangin. Terus gimana? Terus Bapak gitu doang. santai banget. Ya udah terus berhenti. Dan Kita biasanya lari. Jadi kan kalau mama sama bapak itu di sayap satu, kita di sini anak-anak. Ini kan ada hall di tengah-tengah gede. Iya. Jadi kalau malam mau ke sana sprint dari sini ke sana. Takut kalau jalan pelan-pelan ntar ada yang baris di belakang. Aduh, Mbak Yeni. Wah, gak gitu kan repot. Ya ampun. Ada pengalaman yang paling mungkin tidak bisa dilupakan selama menjadi staf sus komunikasinya nggak? Banyak sih ya, kayak pengalamannya waktu itu nggak sempet ngapa-ngapain, kira-kira gitulah. Nggak punya waktu. Sempet banget nggak punya waktu. Apalagi keluar negeri, Gus Dur kan dulu sering sekali keluar negeri. Kata orang, jalan-jalan apaan? Kita tuh cuma tahu airport, hotel, tempat meeting room, airport, hotel, itu. Oh, zaman Dan Mbak kadang, Yeni gitu ya? Iya. Dan kadang pagi misalnya pagi di Roma, siang di Paris, sore di Brussels. Jadi nggak ngapa-ngapain, cuma meeting. Ketemu orang selesai. Ketemu Ketemu orang, nggak pernah lihat apa-apa udah. Ya ampun. Nggak pernah. Mbak Yeni ini salah satu momen juga ya sama Yasir Arafat. Iya. Ini ngobrol apa sama Yasir Arafat, Mbak Yeni masih ingat nggak? Gus Dur ngobrolnya bahasa Arab. Saya Oh, cuma Mbak Yeni. amin-amin aja. kalau Bapak dulu ada permintaan khusus nggak dari Mbak Yeni? Mungkin saya yang paling rajin beliin audiobook. Jadi dulu itu kan belum ada apa namanya, kalau sekarang kan sudah banyak pakai internet dan lain sebagainya, buku-buku yang direkam gitu ya. Zaman dulu belum ada. Nah, jadi harus direkam khusus, kemudian dibeli kasetnya. Nah, saya biasanya kalau keluar negeri tuh selalu setengah koper khusus untuk audiobook buat Bapak. Wow. Mbak Yeni sendiri sebagai seorang perempuan juga punya banyak sekali peran. Jadi aktivis iya, direkturnya Wahid Institute iya, jadi istri iya, bahkan jadi ibu 3 orang anak juga iya. Wow. Itu gimana bagi waktunya? Aku ngebayangin aja di darah tinggi nih, darahnya naik gitu kan. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan Mbak Yeni, jangan kemana-mana, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Kembali lagi di Saatnya Perempuan Bicara. Tadi kan Lolita sudah bilang ya, Mbak Yeni Wahid ini selain jadi aktivis, terus kemudian juga jurnalis udah. Bagi waktunya Mbak Yeni tuh gimana? Apakah seminggu ada 9 hari? Dengan susah payah. Dengan susah payah, oke. Iya. Dan keikhlasan. Keikhlasan suami dan anak-anak. Gimana tuh Mbak Yeni? Iya. Ya, suami saya sih sangat mendukung banget. Saya beruntung sekali. Oke. Jadi dikasih suami yang bukan cuma ganteng, tapi juga baik hati. Jadi what comes first atau who's come first di dalam priority-nya Mbak Yeni sekarang? Sebagai seorang Anak-anak tetap. Anak-anak. Buat kita berdua jelas banget anak-anak. Berarti pasti dulu Mbak Yeni berkacanya pada ibunda yang selalu memprioritaskan anak-anaknya. Banget. Waduh, sosoknya Iya. ibu itu kalau dalam kalimat yang singkat seperti apa? My mom itu ya everything ya. Kita kalau nggak ada mama itu ya nggak bisa jadi diri kita yang seperti sekarang. Ibu adalah sumber kekuatan kita. Ibu itu adalah telaga penuh kasih, itu yang memberikan dirinya dengan penuh keikhlasan. Orang yang tidak mau marah ke anak-anaknya, karena beliau takut kalau beliau marah ke anak-anaknya, maka Tuhan pun akan marah kepada anak-anaknya. Nanti anaknya malah celaka. Jadi mendingan aku nggak marah ke anakku, gitu ibu saya itu. Oh sampai begitu ya? Iya. Cinta ya? Iya. Apa sih yang paling Mbak Yeni teladani dari Ibu Sinta? Ibu Sinta itu kan juga memimpin perempuan di organisasi NU gitu. Saya semoga bisa sekuat ibu, setabah ibu, seikhlas ibu untuk menerima apapun garis takdir yang diberikan oleh Tuhan. Itu. Itu berat banget. Betul. Gitu, tapi ya moga-moga bisa kuat. Gitu. Apapun yang diberikan. Kita sama jadi Tuhan. melo nih, soalnya besok hari ibu. Iya. Ada foto kedekatan Mbak Yeni. Oh iya. Masya Allah cantik banget. Ibu saya tuh puasa tiap hari loh. Iya. Tiap hari.
Kenapa Jadi kalau itu? ngajak makan siang susah. Nggak bisa. Ini dapat penghargaan atau apa Mbak Yeni? Iya, dapat penghargaan. Jadi Ibu Sinta Wahid itu pernah mendapat penghargaan dari majalah Time Time. Ya. sebagai satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia. Luar biasanya Mbak Yeni juga dapat penghargaan yang senada. Apa penghargaannya? Asia's Most Influential. Influential. Most influential. Jadi dianggap orang yang berpengaruh di Asia gitu. Padahal saya pikir di kampung saya aja nggak ada pengaruhnya. Menurut Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni nggak tahu udah berapa wanita yang makin berani sekarang bersuara karena Mbak Yeni di sana. Dan Amin. terutama di Amin. Peace Village-nya itu yang udah pasti Iya. memberi pengaruh. Tapi saya kalau boleh kasih pesan ya Iya. buat semua gitu ya. Perempuan itu sangat dipenuhi beban ganda ya, terutama dalam rumah tangga. Perempuan disuruh masak, nyuci dan lain sebagainya. Iya. Padahal kalau ini dihitung, dikuantifikasi nilainya. Coba kalau kita harus memperkerjakan orang untuk membersihkan rumah kita, harus ngeluarin uang berapa? Untuk nyuci ngeluarin uang berapa? Untuk masak ngeluarin uang berapa? Untuk mengasuh anak kita ngeluarin uang berapa? Nah kadang-kadang kontribusi yang telah diberikan oleh perempuan-perempuan hebat di sekeliling kita, ini tidak kita hargai sama sekali. Kalau kita suruh bayar, mampu nggak ini keluarga ini untuk membayar semua jasa yang telah diberikan oleh ibu, istri, dan orang-orang hebat, perempuan hebat di sekeliling kita itu dengan gratis, Yes. disertai rasa cinta lagi. Yes. Nah sudah saatnya kita semua lebih menghargai ibu kita, istri kita, semua perempuan-perempuan hebat di sekeliling kita. Ya. Luar biasa ya pemikiran seorang Ibu Sinta, Mbak Yeni juga sama. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada Ibu Sinta yang mungkin tengah menyaksikan Saatnya Perempuan Bicara saat ini. Mama, terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan tanpa batas sampai sekarang. Terus mencurahkan semua pikiran, jiwa, tenaganya untuk anak-anaknya dan sekarang cucu-cucunya. Ini mungkin kalau dulu saya sering kurang ajar sama mama gitu ya. Sekarang saya baru menyadari sebagai seorang ibu betapa beratnya menjadi seorang ibu itu. Dan disinilah kita merasakan ya titik ini bahwa apa yang telah diberikan oleh ibu kita belum tentu kita bisa melakukan itu untuk anak-anak kita. Jadi mungkin melalui momen Hari Ibu ini saya ingin mengucapkan rasa syukur saya yang mendalam pada Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan saya seorang ibu yang luar biasa hebatnya, yaitu Ibu Sinta Nuria Rahman. I love you, Mom. Masya Allah. Dan hal ini juga disampaikan langsung kepada ketiga putri Mbak Yeni ya. Ada Malika Aurora, Amira, Madura, ya. sama Raisa Isabel. Nah ini Anak kedua saya disleksik. Oke. Disleksik itu dia tidak bisa memproses tulisan, ya dia nggak bisa baca intinya gitu. Tapi dia bisa baca huruf. Tapi anak ini sangat pintar, sangat pintar. Jadi kemampuan bahasanya juga bagus. Cuma nggak bisa baca, ya konsekuensinya susah menulis. Nah tapi tantangan kita sebagai orang tua menguatkan dia bahwa dia punya keistimewaan. Gitu. Nah, biasanya kalau yang saya katakan kan dulunya suka stres karena diledekin adiknya. Oke. Adiknya umur 5 tahun udah jago banget baca. Terus adiknya suka nyombong ke tamu, aku udah bisa baca, kakak belum. Nah, stres. jadi agak down ya. Agak down gitu. Jadi anak saya itu juga kalau baca hurufnya itu jadi blur gini, goyang. Dia nggak bisa fokus, jadi nggak kelihatan. Kalau dia capek, kalau ini atau lari-lari, pokoknya ini sekali. Itu ada namanya Irlen syndrome. Oke. Nah, kemudian bagaimana mengatasi kesulitan belajar itu? Apakah ada les atau harus dibacakan? Nanti pas ujian gimana? Iya. Belajarnya lewat Jadi yang mendengar pertama mungkin ya. dikuatkan dulu mentalnya bahwa dia istimewa dan memang cara membacanya berbeda. Tapi saya selalu mengatakan, Yangkung dulu nggak bisa lihat sama sekali loh, tapi bisa jadi presiden loh. Kamu baru cuma nggak bisa baca ini, pasti bisa. Dan banyak sekali orang-orang hebat yang disleksik. Katanya Lee Kuan Yew disleksik, Walt Disney disleksik, Steve Jobs disleksik. Saya pikir wah oke juga nih masa depannya kalau jadi Tapi ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Mbak Yeni sudah hadir di sini, memberikan beneran loh Mbak, memberikan inspirasi dan boleh ya Mbak Yeni sebelum berpamit, boleh dong menyanyikan lagu yang Nina Bobo untuk anak-anaknya itu, siapa tahu itu nanti bisa saya rekam juga pas anak mau bobo diputer, tapi terus saya malah tidur. dan tentunya
pemirsa, kita akan kembali sudah yang satu ini dengan narasumber lainnya yang juga sangat inspiratif dalam rangka kita menyambut Hari Ibu. Buah hatiku, pejamkanlah matamu. Bobolah anakku, cahaya hidupku, selamat mimpi yang indah. Bintang di langit bersinar terang, bulan yang bundar terangi bumi. Bobolah anakku, oh buah hatiku, Bapa kan menjagamu. Bobolah anakku, malaikat kecilku, Mama sayang padamu. Aku buru-buru mau ke studio karena aku mau ketemu dengan perempuan-perempuan cantik dari Saatnya Perempuan Bicara. Jangan lupa nonton ya. Kembali lagi di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, bintang tamu kita malam ini selanjutnya, wah, aku tuh ngefans banget, seneng gitu kalau ngeliatin perjalanan cerita Mbak yang satu ini. Dan dia adalah sosok yang empower to grow. Silakan Mbak Angki Yudhistia. Halo. Mana nih? Sini ya. Sebelah sini Mbak Angginya. Silakan Angki. Banget Salam. ya hostnya. Iya. Wanita-wanita kita. Apa kabarnya Mbak Angki? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga? Baik. Baik, sehat. Kabar yang lain juga sehat? Alhamdulillah sehat. Mbak Angki sekarang lagi sibuk apa nih? Kan sebagai staf khusus Presiden. Boleh cerita dong kesehariannya juga dengan jabatan yang diemban ini? Sehari-harinya atau secara profesional nih? Dua-duanya. Jadi kita mulai secara pribadi dulu ya. Kalau secara pribadi memang saya adalah sebagai ibu berkebutuhan khusus. Mungkin memang terlihatnya biasa saja, tidak terlihat, tapi saya memang harus menggunakan alat bantu dengar. Bentar, saya pakai alat. Nah, ini alat di kedua telinga kanan kiri. Jadi kalau nggak pakai alat ini, suara anakku nangis juga nggak kedengeran. Ya, jadi kalau anaknya ngambek percuma karena ibunya nggak bisa dengar, ya kan? Jadi harus dicolek-colek. Jadi kalau harus lihat ekspresi, kadang marah, kadang nangis, kadang apa harus sehari-hari menggunakan apa namanya ekspresi gitu, ya kan? Nah untuk secara profesional memang aku diamanahkan sebagai staf khusus Presiden di bidang sosial oleh Bapak Presiden. Perempuan berkebutuhan khusus ada di ring 1. Iya. Jadi mengemban tanggung jawab yang luar biasa banget gitu. Tapi alhamdulillahnya sih walaupun terkadang terlihat sulit 24 jam kayaknya nggak cukup ya buat seorang perempuan ya bekerja, rumah tangga segala macam. Tapi dengan aku menjalanin ya enjoy aja dengan support system yang ada. Jadi kita tetap menjadi diri sendiri. Mbak Angki, aku penasaran deh, sebagai staf presiden, sebetulnya tugas Mbak Angki itu apa? Nah, staf khusus presiden itu adalah menjalankan tugas-tugas khusus yang diberikan arahan langsung oleh Bapak Presiden di luar kabinet Bapak.
Dan kebetulan saya itu ada di 2 tugas. Yang pertama gugus komunikasi, yang kedua adalah gugus inovasi. Takjubnya adalah kan kamu kan ada disabilitas, tapi dimasukkannya sama Pak Presiden di gugus komunikasi. Ya, itu dia. Ya, itu dia. Ajaib ya. Terus kita pun bertanya sama Bapak Presiden, Bapak saya ini kan disabilitas, kenapa saya ditempatkan di gugus komunikasi? Ya kan memang background saya memang komunikasi. Saya S1 dan S2 di komunikasi. Kontradiktif ya. Sulit mendengar tapi ambil komunikasi. Tapi siapa sangka nothing is impossible. Komunikasi itu udah kayak jadi passion ya kan. Nah Mbak Angki, dengan keterbatasan yang Mbak Angki miliki selama bertugas sebagai staf khusus Presiden, pernah nggak sih ada kesalahpahaman atau salah koordinasi? Sering terjadi Sering, sampai detik ini juga. Dan sedih, apalagi di saat sekarang pakai masker, Mbak. Iya Iya kan? Aku tuh juga bingung gimana bisa berkomunikasi dengan orang, tapi nggak ada masalah yang tidak ada solusi. Jadi sekarang teknologi smartphone, handphone kita itu ada aplikasinya. Bagaimana suara kita bisa jadi tulisan. Oh Iya. Jadi aku tuh selalu sodorin handphone, tuh bukan karena mau terima telepon, enggak, supaya suaranya masuk ke sini, kedengeran nanti bisa kebaca. Bisa dibaca. Visual, gitu. Jadi kalau miskom sering terjadi ya. Kamu gini dong, berarti kalau ada Pak Presiden gitu, Tapi kan kadang Presiden. kalau ketemu Bapak Presiden meeting kan memang telekomunikasi kan memang Nggak tidak boleh diperbolehkan kan. Tapi gimana dong Pak, nanti kita jadi jadi miskom Pak. Kalau gitu, oh iya boleh silakan. Jadi Pak maaf ya Pak di sebelah Bapak. Angki aja boleh. Wow. Handphonenya Angki kayaknya seru nih, Oh banyak iya. Banyak rahasia ya. rahasia negara. Boleh sekarang kita sedikit cerita mengenai Angki sebagai seorang individual, pengen tahu cerita kamu. Apakah Angki terlahir dengan kondisi tidak bisa mendengarkah, atau apakah itu adalah suatu proses yang didapatkan ketika masih kecil? If you don't mind, boleh cerita dengan para pemirsa. Jadi saya lahir itu masih kondisi sama seperti bayi-bayi lainnya. Hingga sampai umur 10 tahun itu mengalami disabilitas pendengaran karena antibiotik. Antibiotik. Karena sempat demam tinggi juga. Demam tinggi, antibiotik. Efek samping dari antibiotik itu. Jadi karena waktu itu 10 tahun sempat kena malaria. Malaria itu kan demam tinggi ya. Iya. Jadi orang tua saya itu memang bekerjanya pindah-pindah. Suatu ketika ada di Indonesia Timur, panas tinggi, malaria. Jadi ketika saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Kalau mau dilihat perjalanan pada waktu itu susah. Siapa sih yang mau minta menjadi disabilitas yang sebelumnya tidak disabilitas menjadi disabilitas, apalagi disabilitas yang tidak terlihat, ya kan, tidak terlihat. Menurut orang kamu bisa, kamu baik-baik aja, tapi kan sebenarnya dalam diri itu tidak baik-baik saja. Berjuang bagaimana bisa menunjukkan bahwa saya mampu, itu kan bukan perkara hal yang mudah, bukan hal yang gampang itu. Saya bisa bertahan hidup ini karena orang tua. Karena bagaimana orang tua bisa menerima apa adanya dan berusaha mungkin untuk memaksimalkan. Bagaimana cara memaksimalkannya itu adalah dengan pendidikan. Mungkin orang mikirnya oke, Angki sudah sampai jenjang pendidikan sudah tinggi, sekarang sudah di staf sus, Pak Presiden. Nah, tapi kan tadi kan baru kehilangan atau mungkin berkebutuhan khusus di umur ke-10 tahun. Diksi anak umur 10 tahun, perbendaharaan kata anak umur 10 tahun itu kan sangat jauh dengan Angki saat ini. Nah, paling berjasa untuk menolong Angki sekarang kalau kita dengar nih Angki bicara, itu seperti orang yang nggak ada kebutuhan khusus gitu. Mengajarkan perbendaharaan kata itu semua. Karena kalau bicara lancar ini, karena nggak dari lahir. Betul. Memang sudah mendengar suara. Betul. Nah, berbeda dengan teman-teman yang lain. Karena dari lahir, jadi tidak terlalu mendengar suara. Jadi bingung bagaimana mau mengucapnya. Karena memang aku nggak dari lahir, jadi memang masih sempat bicara, masih sempat
mendengar gitu, jadi bisa berkomunikasi. Nah, perjalanan panjang ini bagaimana bisa? Karena setiap hari aku ketemu orang baru yang tiap hari harus liatin gerakan bibirnya, macam-macam ya, gincunya pada bagus-bagus ya, gitu. Iya kan, pada bagus-bagus. Jadi kadang-kadang kan orang selalu memandang mata, turun ke hati. Kalau saya lihat mata, lihat gerakan bibir, naiknya ke otak supaya mikir bagaimana itu jawaban berikutnya. Wow. Tapi kita juga ingin tahu sebenarnya orang-orang yang berjasa, khususnya orang-orang yang paling dekat dengan Angki, seperti apa sih ceritanya? Atau melihat Angki seperti apa, ibunda, suami mungkin atau anak mungkin, kita akan tanya sesaat lagi ya. Kita akan sambung lagi di Saatnya Perempuan Bicara. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara. Kami masih bersama dengan bintang tamu malam ini, Angki Yudhistia. Nah, kalau tadi nih Mbak Angki, Mbak Angki sempat mengucapkan bagaimana sih peran dari orang-orang terdekat Mbak Angki. Nah, sekarang sudah jadi ibu, tapi kita pengen tahu dulu peran seorang ibunda dalam kehidupan Angki itu seperti apa sih? Ibuku tuh memang disiplin karena apa? Kita jadi lebih menghargai waktu, lebih on time, ya kan, lebih on time. Jadi tiap hari aku sekolah, pulang sekolah harus les karena ibuku tahu aku pasti kesulitan di sekolah. Jadi kenapa aku harus les, mempelajari pelajaran yang sebelumnya dan mempersiapkan untuk besok. Gitu. Jadi ikut les, beristirahat, tidur, belajar lagi, begitu aja seterusnya. Sampai begitu kuliah, aku benar-benar dibiarkan mandiri. Aku ngekos. Jadi kamu pergi kuliah, kamu pergi sendiri naik angkot, transportasi, angkutan umum, biar kamu tahu gimana sih naik transportasi sendirian. Wow. Luar biasa banget ya, aku itu luar biasa banget. Jadi aku naik kereta, naik bis, naik macam-macam gitu. Karena kita tahu bagaimana ketika ada kesulitan diselesaikan sendiri. Jadi setegas itu. Tapi hasilnya adalah saat ini bisa dilihat bahwa menjadi perempuan itu memang harus mandiri. Nah, tapi Angki punya anak perempuan 2 ya? Betul. Nah, apakah Angki mau menerapkan cara ibu pada anak-anak? Kan sukses nih. Iya. Buat caranya sekarang. Kalau sekarang kayaknya susah ya. Kalau melihat sekarang anak-anak sekarang itu karakternya lebih luar biasa ya. Jadi kalau sekarang dengan anak-anakku, aku berusaha untuk menyesuaikan. Anak-anakku sedini mungkin bisa mengambil keputusan apapun, tapi konsekuensinya pun dia juga harus tahu itu. Ibu peranannya sangat besar bagi Angki pastinya kan, untuk bisa membuat Angki itu mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan khusus. Ketika Angki dipanggil sebagai staf khusus, apa kata ibu? Waduh, ketika aku menjadi staf khusus, aku ada suami. Jadi kayaknya suamiku dulu deh baru. Kalau kata ibuku cuma bilang, kamu izin sama suamimu. Karena sekarang kamu adalah tanggung jawab suami kamu. Kalau suami kamu mengizinkan, berarti mama akan mengizinkan. Jadi tanggung jawab kamu adalah milik suami. Jadi nurut sama suaminya dulu, baru sama ibu. Wow. Penasaran Angki, jadi ketemu suami di mana? Oh iya. Pertanyaan kepo mbak. Aku bertemu suamiku itu memang bukan di satu pertemanan juga, bukan satu pergaulan, bukan satu frekuensi juga. Aku orang komunikasi, suamiku orang akuntansi. Jadi Jodoh aja gitu ketemu. ya, jadi kayak Mbak punya teman yang jomblo, bisa dikenalkan. Dikenalin sama temen. Dikenalin teman jadi. Itu. Nah, Kak Angki kan udah berkeluarga, punya anak 2. Apa sih perbedaannya setelah Kak Angki menjadi ibu? Perbedaannya adalah ibu ini adalah contoh anak-anak ya. Memang anakku semuanya tahu kalau ibunya nggak bisa dengar, ya kan? Ibunya nggak bisa dengar. Awalnya takut ya, apalagi dari bayi aku kalau malam-malam nangis, aku aja ngedenger, ya kan? Jadi suamiku yang minjem telinganya, cuma nyolok-nyolok. Anaknya nangis, ya kan. Tapi kan kayak gitu kan ada perasaan yang merasa bersalah pada awalnya ya. Tapi ya namanya juga manusia. Kalau kita pengen lebih, tapi
kita nggak bisa, ya mau nggak mau kita harus menerima diri kita apa adanya gitu. Jadi perbedaannya ini adalah aku pun tetap jujur sama anakku bahwa mami nggak bisa dengar, jadi jangan teriak-teriak, jangan nangis-nangis. Jadi kalau mau manggil maminya dicolek aja, maaf mbak, dicolek aja gitu. Awalnya kan juga anak kecil kan juga, mami kenapa sih gitu kan. Tapi karena lihat maminya pakai alat dengar, kalau maminya belum pakai alat, dia datang sendiri. Mami alatnya jangan lupa kayak gitu. Atau mami pakai dulu deh alatnya, aku mau ngomong sama mami kayak gitu. Aku penasaran ya, Mbak Angki ini seorang ibu, staf khusus presiden, punya yayasan juga, dan sekarang di saat pandemi anak-anak lagi sekolah dari rumah, itu gimana bagi waktunya? Wow. Aku yang ngebayangin aja udah pusing. Emosinya juga nggak sanggup ya. Emosinya 24 jam itu memang nggak cukup. Nah, bagaimana kita bisa mengelola emosi saat di rumah menjadi anak-anak, peran sebagai ibu, peran yang lain tanggalkan dulu, ya kan, peran sebagai ibu. Ketika bertemu dengan suami, peran sebagai istri. Ya. Ketika di luar sebagai staf sus, peran sebagai pemimpin. Apalagi di yayasan berperan sebagai pemimpin. Jadi berusaha memanage emosi, peran-peran inilah yang kadang-kadang kita juga hektik sih. Kita butuh waktu untuk me time, ya kan, untuk me time. Tapi mengelola emosi ini ketika kita bisa, kita akan lebih enjoy untuk ngejalaninnya. Kadang nggak crash gitu ya, nggak crash semua, jadi kita berantem sama diri kita sendiri, perasaannya kita sendiri. Jadi berusaha mungkin untuk memaksimalkan peran itu sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sekali Angki sudah mau membagi waktu. Saya dan juga teman-teman cantik saya undur diri ya, ada Olga Lydia, Sahila Hisyam, Lolita Agustin dan juga Nadia Mulya. Tetap sehat, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah! Bye!